Pak Pendeta. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Thank you buat kesempatan yang diberikan Bapak Gembala, Bapak Elias Nenggolan dan semua tim. Saya dari Medan, saya sangat excited di ibadah jam 1 ini. Saya lihat young generation, saya anak-anak muda. Hari ini saya membawa tema memenangkan keluarga tanpa perkataan. Saudara, ada banyak pengalaman saya dan pengalaman orang mau mengubah istrinya, mau mengubah suaminya, itu pekerjaan sia-sia. Karena Tuhan tidak pernah suruh kita mengubah suami. Tuhan tidak pernah suruh kita mengubah istri. Tuhan tidak pernah suruh kita mengubah orang lain. Saudara, Tuhan suruh kita, ubahlah hidupmu sendiri. Saya percaya sehingga saudara kalau mau membawa orang lain berubah, lewat perubahan hidup kita, orang lain akan berubah. Amin. Saudara, hari ini saya akan membawa firman Tuhan memenangkan keluarga tanpa perkataan. Saya memang aktif di sosial media, semoga FYP saya, TikTok ada kena kepada teman-teman, Suheri Ultom, dan YouTube juga aktif, Menara Doa Pagi. Please subscribe, like, share, and comment. Saudara, hari ini saya membawa 1 Petrus 3 ayat 1 dikatakan sama-sama di depan. Demikian juga sama-sama kita baca 1-2 ya. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman sama-sama, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saya ambil temanya dari mereka juga tanpa perkataan. Sama-sama katakan tanpa perkataan. Bilang sebelah, jangan banyak ngomong. Don't bacrit ya. Jangan bacot. Jangan banyak ngomong. Tapi yang pertama dikatakan Tuhan adalah, pada ayat yang pertama dikatakan lewat kelakuan. Lewat perubahan kelakuan. Ayat yang kelima dikatakan lewat berpengharapan kepada Allah. Lewat doa. Jadi saudara, ayat ini menerangkan kepada kita bagaimana para jemaat di zaman Rasul Petrus, ada sebagian istri-istri orang percaya itu menikah dengan non percaya. Orang yang bukan percaya. Jadi mereka kewalahan, mereka nanya kepada Rasul Petrus, bagaimana kami memenangkan suami kami yang tidak percaya. Rasul Petrus bilang langsung to the point, menangkanlah suamimu tanpa perkataan. Lewat perubahan kelakuanmu. Dan dikatakan ada ayat 2-nya, lewat fokusmu yang berbeda dengan perubahan manusia batiniamu. Lewat berpengharapan kepada Allah. Saudara, doa lebih hebat mengubah daripada nasihat kita. Saya alami itu. Saudara percaya perubahan hidup, teladan hidup lebih berpengaruh dari nasihat. Pengaruh mata lebih kuat daripada pengaruh telinga. Saudara sama-sama semua jam 1.30 ini angkat tangan kanan semua. Semua yang punya tangan angkat tangan, please angkat tangan dulu sebentar. Oke, sama-sama kita sama-sama pegang dahi masing-masing. Lihat kiri kanan, pegang dahi masing-masing. Dahi. Lihat kiri kanan, saya suruh apa tadi? Dahi, bilang sebelahnya, dahi di sini, bilang sebelahnya, dahi di sini. Saudara, yang saudara dengar adalah dahi, betul? Yang saudara lihat oleh mata adalah dagu. Mana yang menang? Dagu, karena yang terlihat. Gitu. Teladan lebih berdampak dari nasihat. Saya pendeta itu banyak mengkhotbahi anak-anak gak berubah-berubah. Apalagi mengkhotbahi istri, makin berantem. Aduh, aku berpikir, saudara, kalau masih ada yang berantem suami istri, kasihan deh lu. Kasihan, capek banget lu. Gak usah berantem dengan pasangan. Gak usah. Orang yang bertengkar itu, Amsal 13 ayat 10, orang angkuh. Jadi kalau saudara masih mau bertengkar, karena kesombongan masih ada dalam dirimu. Orang rendah hati gak mau bertengkar. Coba lihat wajah kiri kanan, angkuh atau rendah hati? Kalau dari wajahnya nampak wajah-wajah rendah hati di sini. Gak mau bertengkar lagi. Itu Amsal 13 ayat 10 loh. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran.
Yakobus 4 ayat 1 bilang begitu lagi sampai ayat 6. Karena hawa nafsumu, karena keegoisanmu, karena kesombonganmu engkau bertengkar, kata Tuhan. Saya nggak mau lagi bertengkar dengan siapapun, Pak Elias. Siapapun mengganggu saya, letting go. Tuhan pembela kita. Amin. Ingat, kalau suami istri berantem, harus cepat-cepat berdamai sebelum matahari terbenam. Siapakah yang mengalah? Mereka yang punya Tuhan Yesus. Siapa sini punya Tuhan Yesus di hatinya? Bilang, saya mengalah. Bilang sebelahnya, aku mau mengalah. Amin. Wow, kalau begitu hidupmu saya percaya sorga di rumahmu. Haleluya, lebih meriah lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin saudara. Siapakah yang mengalah? Mereka yang punya Tuhan Yesus. Ingat dalam kitab dikatakan Matius 5 ayat 9. Berbahagialah mereka yang membawa damai sejahtera karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi anak Allah itu bukan nampak dari ciri-ciri teologi, ibadahnya hebat. No, lihat wajahnya aja damai kita. Coba lihat wajah sebelah, damai enggak? Oh, damai loh. Saya lihat wajah kalian aja damai. Dan rasanya mau lapar gitu saudara, mau makan. Karena saudara artinya mau makan nasi, bukan makan saudara. Saya katakan anak Allah itu dengar namanya aja datang, damai. Bukan hanya dengar nama Yesus damai. Dengar namamu, orang damai. Datangnya gak suka bertengkar. Pernah gak ketemu orang asal namanya datang, didengar, kita langsung jantungan. Kita langsung berpikir persoalan apa lagi yang mau dibuat. Saudara, saya mengajak sama saudara pada hari ini. Bagaimana kita belajar supaya kita memenangkan anggota keluarga tanpa perkataan. Itu kata Yesus. Lewat perubahan kelakuan, lewat perubahan fokus, lewat doa, lewat pengharapan. Percaya saya katakan, cara Tuhan lebih hebat mengubah daripada cara manusia. Sering sekali kita nggak sabar, sehingga yang main cara kita. Cara kita bagaimana? Orang Medan bilang merepet. Di sini dibilang apa ya? Cerewet, ngomel. Langsung lu berubah ya. Aku pernah gitu sama istriku. Sebagai istri pendeta, kau berubah. Istriku bilang langsung, dirimu sebagai pendeta udah berubah. Habis saya. Wow. Saudara, tadi pagi saya ajari bagaimana rumah tangga yang diberkati kalau rumah tangga itu mengikuti petunjuk Tuhan. Kenapa rumah tangga nggak diberkati? Karena tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Saya pendeta, saya gembala, pelayanan 20-an tahun, berumah tangga mau cerai. Stres, frustrasi, depresi, mau cerai. Itu saya alami. Tapi saya datang kepada Tuhan Yesus. Kan Tuhan bilang begini, siapa yang letih dalam pernikahan, datang kepadaku. Saya letih. Siapa yang lesu dan beban berat dalam pernikahan, saya datang. Saya letih Tuhan. Saya mau minta cerai sama istriku. Istriku juga bilang, aku juga letih melihat makhluk yang aneh itu. Aku juga bilang, lapor Tuhan, makhluk halus ini kok bisa hidup Tuhan, tolong. Tolong aku Tuhan. Saudara, banyak orang letih dalam pernikahan. Izin tanya, berapa banyak yang sudah menikah? Ya, nampak dari wajah keletihan. Letih mengalami penderitaan, letih mengalami kesusahan, letih dengan pertengkaran. Tapi hari ini saya percaya saudara dengar firman Allah, saya berdoa engkau pulang, no bertengkar. Mulai hari ini sampai Yesus datang, engkau tidak akan mau bertengkar dengan siapapun. Ingat, karena kau ciri anak Tuhan Yesus. Amin saudara. Itu doa saya, setiap saudara akan pulang dengan membawa berkat firman Allah. Sampai jam berapa Pak Elias? 13.42 sampai... Ini pengkhotbah ini kalau ngomong, kalau nggak di stop susah. Ngomong terus. Makanya istriku bilang, batas-batasi, banyak ngomong. Iya, ya oke, 13. Oh, masih jauh. Iya. Oke, baik. Nah saudara, saya akan bawa yang pertama kita akan belajar ya. Saya akan ajak bagaimana cara memenangkan anggota keluarga yang terhilang. Yang pertama adalah mengasihi anggota keluarga yang terhilang. Kata yang bungsu kepada ayahnya,
Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kisah ini sering kita dengar anak bungsu yang memaksakan hak belum waktunya. Di tradisi orang Batak dan Yahudi paling pantang membicarakan warisan sebelum waktunya. Anak ini bandel, memaksa kepada papanya, ini perumpamannya yang diberikan Tuhan Yesus. Supaya papa berikan hak warisanku, berikan hakku. Saudara, lihat, papanya tahu bahwa anaknya sedang salah. Papanya tahu bahwa anaknya sedang berdosa. Tapi yang dilakukan Yesus, dia tetap memberi gambaran bapak yang baik itu mengasihi anaknya yang berdosa. Yang Tuhan benci adalah dosa. Tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Jadi ketika engkau menjumpai anggota keluargamu, papa, mama, mungkin ada berselingkuh dan bercerai. Atau mungkin ada adik, abang, koko, cici yang hidup dengan free seks atau mungkin alkohol atau dia mabukan atau narkoba. Please jangan hakimi. Jangan intimidasi. Yang dilakukan Tuhan Yesus kalau kita lakukan pasti menang. Pasti dia selamat. Yang sering terjadi adalah kita mengintimidasi orang yang jatuh. Ketika orang jatuh dia nggak butuh intimidasi. Dia butuh solusi. Dia butuh penerimaan. Dia butuh kasih. Itu yang dibuat Yesus Roma 5 ayat 8 next berikutnya. Maka di dalam Roma 5 ayat 8 Tuhan Yesus akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya saat manusia berdosa Tuhan memutuskan untuk mati bagi orang berdosa. Bukan saat manusia baik-baik. Bukan saat manusia tidak ada salah. Saudara, kasih Yesus mengasihi orang berdosa. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, bagaimana keluargamu? Adakah anggota keluargamu yang terhilang? Saudara, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ayat ini menekankan Tuhan mengasihi orang berdosa. Sama-sama katakan, saya mengasihi orang berdosa. Katakan, saya benci dosa. Yang dibenci apanya? Dosanya. Tapi saya mau tanya, ketika ada orang yang selingkuh. Saya ada pasien, ada orang yang konseling sama saya setiap hari 3-5 orang setiap hari. Proses masalah pernikahan, keluarga. Saudara, karena saya memang kuliahnya konselor keluarga. Saudara boleh lihat itu di TikTok dan di YouTube saya. Mereka selalu berkata, Pak Pendeta, bagaimana bisa aku mengasihi suamiku yang selingkuh? Aku benci sekali. Kalau bisa, salibkan dia Pak Pendeta. Nah saudara, jujur, kalau sudah berselingkuh itu sangat menyakiti. Dan dengar anak muda, kalau engkau punya pacar, sudah berselingkuh, putuskan, jangan lanjut. Karena karakter tidak diubah sekejap. Ini untuk kebaikan. Apakah di sini ada wajah-wajah selingkuh? Kok agak hening kulihat saudara? Please deh. Tahu kalau ada, plus betul ini benar. Kalau udah selingkuh, udah main orang ketiga, waktu pacaran, putus, jangan sambung. Biar Tuhan ganti orang yang tepat untukmu. Sama itu usul saya ya, saya tidak. Karena yang saya tahu, mengubah karakter, ini ada kejadian, Pak Pendeta bagaimana ini? Saya sudah mau diberkati, ketahuan pula cowokku calon suami selingkuh. Lanjut atau tidak, undangan udah dibuat Pak Pendeta. Tempat udah dipesan, makanan udah dipesan. Tapi aku baru dapat data bukti valid bahwa dia selingkuh. Please, give me advice. Beri aku saran. 2 bulan ke depan aku mau married. Waduh, dia dengar mungkin khotbah saya di YouTube. Kalau sudah selingkuh, putus. Saudara, dia dalam kebingungan. Saya tidak ikuti lagi, saya sarankan please berdoa, hati-hati. Kau yang memutuskan. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena nanti sifat selingkuh itu dibawanya dalam pernikahan.
Kalau sudah selingkuh dalam pernikahan, habisnya bukan main. Hancurnya bukan main. Hancur semua lini-lini keluarga, hancur anak-anak, hancur cucu. Please, saya berdoa, saudara, anak-anak muda, anak gadis, kau ketemu dengan orang yang takut akan Tuhan, yang setia kepadamu. Pak Pendeta, dia takut Tuhan, tapi wajahnya teruk. Nggak apa-apa, truk itu yang akan memberkatimu, truk itu yang akan membahagiakanmu, kau selalu bahagia, Saranil. Daripada kau jumpa mobil Mercedes, mobil mahal, tapi ada orang ketiga, ada orang keempat, ada orang kelima. Engkau akan kena mental. Ingat, orang yang kena mental itu banyakkan bukan orang luar jauh-jauh. Orang yang paling dekat dengan dirimu, itu yang membuat engkau kena mental. Kalau orang jauh engkau bisa jaga jarak, tapi satu tempat tidur, satu rumah, itu sangat menyakitkan. Saya berdoa sama saudara, supaya saudara, mari hari ini saya ajak, mengasihi orang yang berdosa. Di Serpong ini, di Jakarta ini, saya percaya masih banyak orang yang terhilang. Lukas 19 ayat 10 dikatakan, aku datang untuk mencari orang yang terhilang. Tuhan bicara di hatiku tadi, gereja ini adalah mitraku mencari orang yang terhilang. Tuhan bicara di hatiku tadi, semua orang yang di ruangan ini, mitraku mencari orang yang terhilang. Saudara, ada suami yang terhilang, ada istri yang terhilang, ada hubungan yang terhilang, ada sukacita yang terhilang, ada ketawa yang terhilang dalam rumahnya, ada yang terhilang semangatnya. Saya berdoa saudara dipakai Tuhan, membawa sesuatu kasih Kristus yang luar biasa. Sehingga ketika saudara menjumpai orang-orang berdosa, saudara tidak pernah menghakimi orang itu. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Gambaran Allah Bapa. Yang kedua dikatakan adalah bahwa dia, di Lukas di dalam yang kedua adalah penerimaan tanpa syarat. Lukas 15 ayat 20 sampai 22 sama-sama kita baca 1 2 ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu mendapatkan dia lalu dan mencium dia. Terus kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi. Terus tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara, ayat ini menerangkan betapa bapak itu melihat anak bungsu yang udah kurus, bau, kotor. Ketika dia merangkak pulang ke rumah bapaknya, yang duluan lari adalah bapaknya. Menggambarkan bapaknya begitu sangat menginginkan anaknya kembali kepada rumahnya. Untuk bersama-sama kembali. Ini yang saya harapkan semua saudara di ruangan ini. Mungkin anggota keluargamu ada yang terhilang. Katakanlah ada suami yang terhilang pergi dengan perempuan lain. Zaman now imbang. Ada istri yang lari dengan laki-laki lain. Kata-kata istri sekarang, kami mengejar ketertinggalan kami. Sehingga peristiwa ini ada yang terhilang saudara. Ada anak yang terhilang gak pulang-pulang. Karena rumahnya seperti neraka. Saya berdoa siapapun anggota keluargamu yang mungkin tidak hidup dalam Tuhan. Hidup dengan dosa, hidup dengan kejahatan. Saya mengajak semua saudara memiliki kacamata Kristus. Yaitu mengasihi dengan kasih Kristus. Kasih agape, yaitu kasih satu arah, kasih apa adanya, kasih yang menerima dia apa adanya, kasih yang tidak menuntut. Ini yang saya lakukan dalam rumah tangga saya. Ingat, menuntut dalam berkeluarga toksik. Jangan pernah menuntut orang berubah. Jangan, siapa saudara dan saya. Sehingga kita menuntut, you harus berubah. Menuntut, meminta, menjelaskan, oke. Tapi menuntut itu seperti di persidangan. Saudara, kalau saudara menuntut itu melukai. Yang kedua, jangan pernah mengingat-ingat kesalahan pasanganmu masa lalu. Saya tahu kesalahan istri saya, apa yang salah dibuat dia. Tapi saya sudah lama tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan dia. Kenapa? Karena dalam diriku ada kasih Kristus. Dan yang ada saya lakukan adalah, ubahlah aku Tuhan,
supaya lewat perubahan hidupku, pasanganku dimenangkan. Coba sama-sama semua kita berdoa. Ubahlah aku Tuhan, sama-sama 1, 2 ya. Supaya lewat perubahanku, pasanganku diselamatkan. Lebih semangat lagi kok yang di belakang. Ubahlah aku Tuhan Yesus, supaya lewat perubahanku, keluargaku diselamatkan. Bilang sebelahnya, aku yang perlu berubah. Coba bilang sama pasanganmu, aku yang perlu berubah. Ya, kayaknya ada kedengaran istri yang bilang, cocok itu, kau yang perlu berubah. Nah, seperti ku dengar tadi. Ya, kau yang perlu berubah. Harusnya istri yang bilang juga, aku yang perlu berubah. Doa yang kedua, ini doa saya Pak Elias yang sering. Tuhan, mampukanlah saya mengubah apa yang dapat kuubah. Tuhan, mampukanlah aku menerima apa yang tidak dapat kuubah. Masa lalu gak bisa kuubah. Istriku gak bisa kuubah. Orang lain tidak bisa kuubah. Anak-anakku tidak bisa kuubah. Coba sama-sama katakan, Tuhan, 1, 2 ya. Mampukanlah aku mengubah apa yang dapat kuubah. Tuhan, mampukanlah aku menerima apa yang tidak dapat kuubah. Amin. Amin. Mantap. Amin. Apakah pasanganmu bisa kau ubah? Tidak bisa. Itu urusan Tuhan. Urusanmu mengubah hidupmu sendiri. Perbaiki kelakuanmu. Berubah fokusmu. Kalau engkau fokus dengan perubahan orang lain, engkau capek. Dan hasilnya bertengkar. Saya tidak membuat anak-anakku baca Alkitab. Aku dulu yang baca Alkitab. Aku dulu yang berdoa. Saya bilang sama anak-anak saya 2. Saya katakan, contoh teladan papa. Bagaimana mengasihi mama. Bagaimana aku setia kepada mama. Bagaimana aku memimpin keluarga ini. Saya berani mengatakan itu. Kenapa? Karena aku tahu teladan hidupkulah pengaruh besar bagi mereka. Tadi semua kan sudah jelas kan. Saya suruh tadi pegang dahi. Yang dipegang apa? Dagu. Apa di Serpong ini dahi di sini? Walaupun saudara sudah lapar-lapar begini, tetap juga dong dahi di sini ya saudara. Tapi itulah saudara, saya tidak mau. Apalagi saya sadar untuk mengubah pasangan itu sangat tidak mudah. Itu hanya pekerjaan Tuhan. Dalam perubahan pasangan, ada banyak pertengkaran dalam pernikahan. Kenapa? Karena banyak perbedaan suami dan istri. Suami itu orangnya saudaraku bukan multitasking, tapi kalau istri perempuan itu multitasking. Tadi pagi saya terangkan. Dalam satu waktu kalau perempuan ini 70% memikirkan banyak hal. Jadi kalau kalian lihat saya, belum tentu pikirannya ke khotbah ini, belum tentu. Dia lihat-lihat, ini kayak pernah kenal aku ya di mana. Nah saudara, atau ini artis dari mana? Nah YouTube, artis YouTube. Nah saudara, ada banyak yang mendistract. Kalau laki-laki tidak. Dia 70% pada umumnya dalam satu waktu memikirkan satu. Makanya saya kasihan, istri itu lebih banyak tekanan mentalnya. Lebih banyak tekanan mentalnya. Kenapa? Seluruh beban dia pikirkan. Nah saudara, istri ini semua dipikirkan. Seng bocor dipikirkan. Bola lampu yang belum diganti-ganti suami dipikirkan. Dan masalah kebersihan dia pikirkan. Makan apa besok dipikirkan. Kenapa? Karena memang gitulah wanita. Kalau laki-laki tidak, laki-laki dia dalam satu waktu memikirkan satu. Kalau saya lihat laki-laki ini memikirkan saya, memikirkan khotbah. Makanya jangan heran ada wanita satu tangan angkat anak-anak, main HP lagi satu lagi di sini, kemudian udah 2 kan? Kemudian dia bisa goreng-goreng, lihat ikan, 3 kan? Nah, dia bisa gosok-gosok lagi ada PCB, ada air di bawah. Yang berapa itu? Keempat. Ada yang manggil-manggil dia 5. Entar mah. Dalam satu waktu bisa mikirkan 5 loh wanita ini. Kalau laki-laki tidak. Dalam satu waktu pada umumnya memikirkan 1. Dan beban emosinya lebih banyak. Kalau anaknya 4, anak bertanya, Pak tahun depan jalan-jalan kemana? Apa kata anak pertama? Papanya katakan, tanya ke mama. Anak kedua tanya, jadi gak beli baju baru? Apa kata papa? Tanya mama. Anak ketiga nanya, besok makan apa? Apa kata papa? Tanya mama. Anak keempat nanya, bajuku di mana? Tanya mama. Semuanya tanya mama. Anjing mertua hilang, tanya mama. Apa yang terjadi? Beban emosinya penuh. Dan satu waktu istriku ngamuk Pak, menjerit.
Baru dia bilang, kalau mati aku, matilah kalian semua katanya. Semua sama aku, dia bilang. Kami tiga-tiganya mengamati apa yang terjadi. Memang wanita itu begitu. Semua kalian pikirkan, lihat saya, tapi yang kalian pikirkan juga, anakku udah makan gak? Jemuran kain, gimana jemuran kain? Kita gak ada mikir, yang laki-laki mana mikir. Kalau hujan tiba-tiba, pasti yang perempuan, jemuran. Kok yang laki-laki sama sekali gak mikir, mau basah, mau banjir bandang, gak masalah. Karena gak mikir saudara. Banyak perbedaan persoalan, banyak kali masalah yang bisa dipersoalkan dalam pernikahan. Satu waktu saya telat janjian nonton sama dia. Saya bilang, sorry ya Ma, kita jadi nonton gak? Baru dia bilang, tidak. Mana tahu salah dengar ya, aku tanya lagi, Ma jadi nonton gak? Tidak. Aku cek kamus besar bahasa Indonesia. Tidak artinya tidak jadi. Saya pergi, pulang-pulang disalibkannya saya saudara, habis selesai. Dengar bagi engkau yang punya cewek nanti punya istri. Kata tidak bagi mereka belum tentu tidak. Tidak bagi mereka artinya rayu aku, bujuk aku, berjuanglah, berusahalah, lakukan sesuatu, sabar kau menanti. Itulah arti tidak. Berbahagialah kau kokoh mendengarkan khotbah ini hari. Mana tahu nanti kalau nanti ada pasanganmu bilang tidak, dengar aja khotbahku ini tadi. Bujuk aku, rayu aku, berjuanglah, sabarlah. Bulan depan berulang lagi. Janji ke mall, ngopi-ngopi. Ma sorry, aku pelayan ada konseling. Dia bilang, jadi kita pergi ngopi-ngopi. Tidak. Di otakku udah begini, bujuk aku, rayu aku, sabar kau, berusahalah, berjuang. Kau ambil pengepel, ngepel aku, kau ambil cuci piring, aku cuci piring, 15 menit aku melapor sama dia. Ma, jadi gak kita pergi ke mall? Katanya saudara. Wanita ini ketawa pun belum tentu arti bahagia. Ini aneh wanita ini coba. Jadi yang kau nikah itu makhluk aneh. Aneh betul. Aku lebih bagus belajar ilmu kedokteran, textbooknya farmakologi, ini lebih bagus aku baca itu habis daripada baca masalah istri ini. Ya serius. Nah saudara, ada banyak perbedaan-perbedaan yang mau akan saya sampaikan. Tapi saya belajar mengasihi dia apa adanya. Menerima dia apa adanya. Satu waktu saya disuruh dia, Pak tolong ambil jahe di kulkas. Sebelah kanan pojok bawah ya, sebelah bawah. Laki-laki ambil ke kulkas, sebelah kanan pojok bawah, kanan bawah, tarik, nggak nampak. Nah ini ketahui ini sama dengan saya nih, nggak nampak. Saya balik lapor, nggak ada mah. Baru dia bilang, cari lagi sebelah bawah, pojok kanan bawah, yang paling bawah. Cari lagi, 2-3 kali loh. Cari lagi, jahe, pojok kanan bawah, jahe. Nggak nampak juga. Wah saya bilang, Ma nggak nampak Ma. Dia bilang, apa yang dilihat matamu ya? Apa yang dilihat matamu ya? Dilihat dia sekali, ini nggak jahe nih, ini nggak jahe. Hah? Nggak jahe nih? Kok nggak ada tadi ya? Saya pelajari. Rupanya istri itu melihat pendek, lebar. Kalau laki-laki melihat jauh, sempit. Jadi kalau laki-laki dia nggak lebar, sempit. Tapi jauh. Kalau perempuan dia lebar, dia sebentar matanya bisa nampak itu. Nah, situ kunci yang sana. Nah. Kan lihat anak-anak kalau nanya, di mana rantanganku yang kemarin? Coba anak laki-laki lihat kemari kayak anak saya juga. Nggak nampak mah. Sama kau ke bapakmu, nggak nampak semua. Apa yang cari bapakmu nggak pernah nampak. Keturunan bapakmu kau apapun nggak nampak. Ini nggak rantang wih, ini rantang. Waduh, karena dia laki-laki. Laki-laki dia jauh sempit. Suatu waktu di Jakarta. Mana gedung itu Pak? Ini jauh, menang laki-laki. Wah dia kalah. Itu gedungnya warna kuning yang ada logo S itu yang seperti itu gedungnya. Yang mana? Itu lihat jelas itu. Karena dia pendek kita bisa melihat jauh. Perbedaan ini enggak disadari saudara, ada banyak perbedaan. Mana lagi kalau ada masalah hidup, kadang-kadang masalah suami istri. Kalau laki-laki Pak Elias pada umumnya kalau kita ada masalah kan kita ada persoalan kan tenang dulu kan, mikir dulu. Kalau istriku enggak, ngomong. Kita bahas. Ya sorry lah nantilah. Tenang dulu. Enggak, kita ngomong supaya selesai. Saudara, begitulah perbedaan, begitu banyak perbedaan. Masalah makanan juga berbeda, masalah belanja juga berbeda. Kalau perempuan kan belanja, kalau kita kan langsung
mau beli apa langsung ke kasir. Kalau dia enggak, belok dulu, mutar, baru ke kasir. Belum lagi ada panggilan sales, buy one get one. Makin repot. Maka kalau di mall aku banyak berdoa, Tuhan jauhkan kami dari pencobaan, bungkus kami dengan darah Yesus. Segala setan-setan dikalahkan. Karena banyak godaan saudara, banyak perbedaan. Saudara, saya mau katakan sama saudara, banyak alasan mau bertengkar. Dan saya selalu ambil keputusan, aku yang perlu berubah. Sejak aku sadar aku yang perlu berubah, rumahku surga. Bertahun-tahun tidak pernah bertengkar. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bilang, sampai kedatangan Tuhan Yesus, rumah kami tidak boleh bertengkar. Karena kami anak Tuhan Yesus. Dulu pernah berantem habis. Satu waktu anakku masih SMP, Jamie paling kecil, waktu dia lagi breakfast di tempat liburan, kami biasakan ngomong nyaman sama dia. Kami tanya, Jamie apa yang kamu harapkan di tahun baru ini? Dia bilang, satu aja Pak. Papa mama jangan bertengkar. Sambil dia nangis. Rupanya Pak, kalau ayah ibu bertengkar, anak-anak capek. Anak-anak trauma. Anak-anak letih. Anak-anak kecapean. Saya peluk anak saya. Saya janji sama Tuhan sampai engkau datang. Tidak akan pernah bertengkar. Itu tekad saya sama Tuhan. Tuhan bicara di hatiku. Kalau kau mau tidak bertengkar, matikan egoisme. Saya matikan. Yakobus 3:16. Kenapa bertengkaran suami istri? Karena egois. Orang egois itu suka bertengkar. Saya matikan dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau matikan kesombonganku. Aku mau rendah hati. Dan saya mau berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan ubahlah aku. Jadi yang mau berubah itu adalah aku. Dan istriku juga belajar berkata, aku juga mau berubah. Anak-anak juga berkata, Papa, Mama, kami juga mau berubah. Sehingga tidak adalah saling menuntut, tapi saling melakukan fungsi masing-masing. Saya berdoa sama saudara, jadikanlah rumahmu surga. Surga itu kalau rumahmu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih, saling mengasihi dan saling menghormati. Saudara, ciptakanlah rasa nyaman dalam komunikasi keluarga. Tanyalah isi hati istrimu, tanyalah isi hati suami, tanyalah isi hati anak-anak. Lihat zaman now, keluarga jadi keluarga gila gara-gara gadget. Mereka bilang family time. Mereka bilang quality time. Tapi suami pegang gadget, istri pegang gadget. SOP keluarga saya, kalau family time, HP di tengah. Itu sudah menjadi SOP baku sama kami. Kalau saya lupa karena ada pelayanan, anak perempuanku bilang, Pak, lebih penting keluarga daripada pelayanan. Anakku udah dewasa. Untuk apa bagi saya pelayanan KKR hebat di mana-mana, pulang rumahku berantakan. Untuk apa? Keluargaku adalah gerejaku. Keluargaku adalah gereja utamaku, bukan gereja seperti ini. Kami ada 6 sesi di Medan. 2.300-500 orang tiap minggu ibadah. Saudara, tapi yang menjadi gereja utamaku adalah keluargaku. Murid pertamaku adalah istriku dan anak-anakku. Saya katakan, saya bersyukur sama Tuhan. Mereka bisa dimenangkan tanpa perkataan sekarang. Dan saya sedih melihat tetangga saya beberapa orang berantem cekcok. Fighting, ngamuk-ngamukan. Ingat ada 4 jenis orang menyelesaikan masalah. Pertama, fight. Saya pernah fight sama istri. Kau ya ma, memang gak ada hormatmu sama aku. Kenapa rupanya? Hati-hati loh. Gak semua perempuan yang saudara lihat itu wajah imut-imut setelah menikah imut-imut. No. Waktu dia aku pacari dulu masih imut-imut, masih baik-baik begini. Ya, setelah menikah mungkin perubahan banyak, depresi, stres. Tapi sekarang jauh berubah. Ini kisah kami dulu. Fight. Siapakah yang fight itu? Mereka yang terluka. Kalau saudara masih bertengkar, saudara masih fight, tegas nggak masalah. Yang salah itu adalah kalau saudara kasar. Hai suami, kata Kolose, jangan kasar sama istrimu. Ada loh suami, lembut sama istri orang. Ini cocok disalibkan suami seperti ini. Tapi sama istrinya kasarnya bukan main. Ada suami, istri-istri orang lain ketawa dibuatnya. Sampai di rumah, istrinya disalibkan. Ini banyak seperti ini. Saya mau katakan sama saudara, kalau engkau masih fight, masih bertengkar dengan pasanganmu, 100% diagnosa, saudara terluka, kepahitan, saudara mengalami luka batin yang belum inner healing, belum pulih.
Orang yang sudah pulih hatinya, apapun masalahnya, dia sanggup bicara baik-baik. Itu cirinya ya. Pernah banyak bertanya ke saya, Pak Pendeta, apa ciri-ciri orang yang hatinya sudah nggak ada luka? Saya bilang, satu, ingat kata Alkitab, apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Sehingga apapun masalah yang dihadapi dia sanggup membicarakannya baik-baik. Kalau pasanganmu masih silent, dengar. Kalau engkau pacaran dengan cewek, sikit-sikit silent, diam-diaman, berarti belum mampu dia menata emosinya. Hancur pernikahanmu nanti. Masalah akan lebih berat dalam pernikahan dibandingkan pacaran. Jadi apa yang perlu dilakukan? Dia harus selesaikan luka masa lalunya. Harusnya sembuh luka masa lalu baru menikah. Saya dengan istri tidak. Lukanya ada, luka saya ada, maka kami saling melukai. Kasihan. Saya sekarang ini tiap hari emitiko nangis, para istrinya nangis, suaminya ganti-gantian. Ada juga istri yang lari dengan laki-laki lain, ada suami yang lari dengan perempuan lain. Fight, berantem terus. Tapi aku bersyukur. Di akhir khotbah ini kulihat saudara, wajah-wajah yang sudah dipulihkan Tuhan Yesus. Amin saudara. Nah yang kedua, ada orang, ada masalah, ada persoalan, flight. Lari dari masalah. Flight itu fly, artinya dia menghindar dari masalah. Ada yang lari ke perempuan lain. Ada yang lari ke laki-laki lain. Ada yang lari narkoba, ada lari kepada alkohol. Ada yang lari ke pengadilan loh. Ada yang lari ke pengadilan. Udah gak tahan lagi dia minta cerai. Angka perceraian sekarang ini tiap tahun 460.000 per tahun yang terdaftar cerai resmi di Indonesia. Yang tidak resmi kali 5. Berarti 2 juta yang bercerai. Karena yang saya concern rata-rata mereka udah bercerai tapi belum pengadilan. Saudara, begitu banyak angka perceraian. Saudara yang saya kasihi, mereka lari ke pengadilan. Ada orang yang fly, ada yang ketiga freeze. Yang ketiga freeze. Beku, mati rasa. Sehingga dia udah capek lihat istrinya. Dia udah capek lihat suaminya. Lu mau mati, matilah. Makin lebih cepat mati lebih bagus. Ada orang yang udah begitu karena udah terlalu lama terluka. Saya buat dalam YouTube saya, mendampingi suami yang sulit. Mendampingi istri yang sulit. Itu dengarkan di YouTube. Saudara akan terberkati dengan tentang keluarga yang saya keluarkan. Karena saya belajar dan saya belajar dari kehancuran pengalamanku. Saudara yang ada orang yang udah capek, mati rasa, freeze. Gampang kita melihat orang yang mati rasa. Ketika dia lihat suaminya, diam aja gini. Mati rasa dia. Sudah, lu mau mati, matilah. Lebih cepat mati, lebih bagus. Kenapa? Udah capek hati loh. Waktu kami bertengkar-tengkar sama istri, saya pegang tangannya. Ma, terasa enggak? Enggak terasa. Wah, cepat kali kok nggak terasa. Terasa utang, saudara. Yang terasa pinjaman, cicilan. Saudara, nggak ada lagi rasa. F yang keempat yang terbaik, face. Katakan sama-sama face. Katakan sama-sama hadapi baik-baik. Bicarakan baik-baik. Doakan baik-baik. Intonasi baik-baik. Hasilnya baik-baik. Seorang yang kesaksian 75 tahun menikah. Ditanya, apa resep kamu bisa menikah 75 tahun? Dia jawab, seluruh masalah kami selama 75 tahun, kami bicarakan baik-baik. Wow, saya berdoa setiap saudara. Dengar, apapun persoalan saudara, sampaikan kepada Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, jangan ingin mengubah pasanganmu. Tapi ubahlah dirimu. Dan ubahlah dari dirimu sehingga lewat perubahanmu, anak-anakmu akan dimenangkan. Engkau capek menuntut orang lain berubah, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Yang ketiga, bersukacita akan pertobatan satu anggota keluarga. Ketika aku melihat anakku yang main games, begitu kuat dia main game sampai dia terikat sampai jam 3, jam 4 pagi. Saya bingung bagaimana anak saya ini, saya pendeta. Saya tanya, kamu nanti, ini masih di SMP ya, nanti kalau kamu besar mau jadi apa? Gamers. Saya nggak salahkan orang gamers, tapi saya lihat tidak baik bagimu karena emosinya pendek, meledak. Kemudian asosial. Kemudian dia nggak fokus ke pelajarannya. Sehingga ketika di jam 3, jam 4 pagi, saya bilang, kamu mau jadi apa? Dia lawan saya, Pak Ilyas. Dia bilang, sukaku. Aku mau jadi gamers. Ya oke, itu sukamu. Tapi coba baik-baik. Semakin saya nasihati dengan kata-kata, saya semakin dilawan dia. Saya dapatkan ayat, menangkan dia tanpa
perkataan. Saya menangkan istri saya tanpa perkataan. Saya menangkan keluarga mertua saya tanpa perkataan. Dan menangkan anggota keluargamu tanpa perkataan. Puji Tuhan. Anak saya dampingi. Saya nggak ngomong banyak Pak Ilyas. Tapi doa saya kuat. Doa. Saya percaya doa lebih kuat daripada nasihatku. Wow, itu powerful bagi saya. Doa lebih berkuasa daripada kata-kata. Sehingga saya berdoa, saya dampingi dia, saya main-main dengan dia. Gamenya kayak mana bang? Oh gini Pak, oh main dengan siapa? Saya sepertinya pura-pura suka gitu. Padahal sama sekali aku bodoh, gak ngerti entah apa yang mau dimainkan. Aku diserang, oh kita habisi, siapa serang kau? Waduh, jam 2 pagi pernah satu waktu dia bilang, aku diserang. Aku lompat di tempat tidur Pak Ilyas. Siapa yang serang kau? Aku bilang. Rupanya grup-grupnya ada serang-serangan. Apa udah papa tidur aja gak ngerti. Tapi saya dampingi. Baru dia bilang, Pak, aku mau jadi dokter. Aku mau sekolah baik-baik. Dan puji Tuhan, dia tinggalkan gamersnya. Sekali-sekali main untuk selingan aja, gak salah. Di gereja kami banyak anak remaja terikat permainan games. Terikat dengan games. Wah, dia ahlinya. Saya kasih 2 orang, bertobat Pak. Gereja, pelayanan. Saya bersyukur. Anakku tahu cara memenangkan orang-orang yang terikat itu. Diajaknya main. Ayo main kita, main. Wah, hormat karena ini seniornya. Lebih pintar main. Dia juara 4 Sumatera Utara. Bermain tanding seperti itu. Wah, hormat. Dia tahu triknya. Dan puji Tuhan, yang 2 itu ikut ke gereja. Mamanya bilang, thank you Pak Pendeta. Anak Bapak kok bisa ya menjenakkan anakku katanya. Aku gak bisa menjenakkan anakku. Kenapa? Karena dia memenangkan tanpa perkataan. Doa. Aku berdoa sama saudara. Ketika 1 orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Tugas kita ada di bumi ini, mencari yang terhilang. Aku bersyukur gereja ini ada. Aku berdoa, saya dengar ini baru 3 minggu ada ibadah seperti ini. Aku berdoa, ini akan penuh dengan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena aku percaya bahwa saudara adalah mitra Tuhan. Kita adalah mitra Tuhan. Semua gereja di Serpong ini dipenuhkan oleh Tuhan. Sekali lagi, please deh, jangan bertengkar lagi. Bilang sebelahnya, stop bertengkar. Amin. Bilang sebelahnya, bicarakan baik-baik ya. Amin. Bicarakan baik-baik ya. Jangan silenan, jangan emosi-emosi ngamuk-ngamuk. Bicara baik-baik. Kalau ada luka batinmu, minta Tuhan berdamai engkau dengan masa lalu. Mengampuni orang yang menyakitimu, mengampuni kepahitan masa lalumu. Aku percaya, saya bersyukur sekali. Saya diberikan Tuhan pribadi yang disembuhkan Tuhan. Sehingga saya lagi memimpin Yayasan Bethel Sumatera Utara. Ada banyak hal yang terjadi. Saya sebagai pemimpin belajar membicarakan baik-baik. Dengan kasih Kristus lewat doa dan teladan hidup. Maka orang sekitar kita akan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Bapa, sentuh hatiku. Mari sama-sama kita datang. Saya berdoa setiap saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima kasih yang sempurna. Ingat, tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada pernikahan yang sempurna. Yang ada kasih yang sempurna. Amin. Kasih yang sempurna itu yang mengubah orang yang terhilang. Jangan lagi menuntut anggota keluarga bertobat. Bawa dalam doa. Doa lebih hebat mengubah daripada kata-kata kita. Yang kedua, perubahan hidupmu. Teladan hidupmu. Itu dipakai Tuhan mengubah sekelilingmu. Saya sudah saksi hidup, saya melihat lewat perubahan hidup, lewat doa saya, keluargaku diselamatkan. Dan sekarang gereja kami dikenal gereja keluarga. Sangat kuat dalam keluarga. Mentoring couple, mentoring pernikahan, mentoring pacaran, berlapis-lapis kami buat. Supaya mereka lebih baik dicegah daripada diobati. Lebih bagus saya sibuk mementoring para pelayan di dalam pacaran, di dalam pernikahan. Daripada aku sibuk mendengar mereka cerai-ceraian. Ada yang selingkuh, ada yang pisah-pisahan, ada yang pukul-pukulan. Saya lebih bagus sibuk di pencegahan daripada sibuk di dalam mengatasi persoalan. Saya berdoa gereja ini memenangkan banyak youth generation, young couple, Tuhan akan menangkan. Saya percaya Tuhan Yesus, kita bisa melihat gereja ini akan penuh dengan jiwa-jiwa di 4 sesi. Kemuliaan bagi nama Tuhan.